Tanya. Aneh dong kalau kayak gitu mah. Ya menurut kita justru aneh, karena kan konsumen itu punya hak buat dilindungin. Udah sering nonton dan emang banyak kurang cocok sama abang-abang ini. Karena seakan-akan bayar beli, karena itu selalu worth it, itu kualitas jamin bagus, menyampaikan. Intinya apa sih tadi? Dah, kita baca dulu. Ada-ada aja kakak. Gimana mereka bisa mengirim calon buyer mau beli barang yang kualitas gak bagus harganya. Kalau mau fair, brand-brand Prancis, tas-tas, sepatu, baju sepatu worth it, emang bukan worth it kualitas yang mereka incar calon buyer, tapi worth it gengsinya. Bla 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 bla, komennya panjang ya. Oke, ini komennya menarik. Kita akan cacah satu persatu ya. Nggak cocok sama kita, sangat nggak apa-apa sekali. Halal. Kemudian dia bilang seakan-akan bayar beli karena selalu worth it dan kualitas jamin bagus menyampaikan nilai dari brand. Bentar. Gimana? Mungkin gue pengen bahas aja kali ya dari segi brand. Brand itu kan pada masanya ada sebuah belief system di mana brand itu dibentuk untuk bisa menenangkan customer kalau kualitasnya, itu value-value-nya yang akan mereka dapat di produk akan sesuai. Ketika brand itu nempel, brand itu tuh menjanjikan promise itu. Ya, ketika kita beli katakanlah misalnya lampu Philips. Oh, kita tahu Philips itu terangnya betul awet lah, mungkin terangnya baik dan segala rupa, dan ketika kita dapat produknya kita kan puas gitu ya. Atau ketika kita beli sendal Swallow, nah kita udah tahu ekspektasi kita terhadap sendal itu seperti apa. Nah, brand itu tuh seperti itu gitu. Tapi kan zaman sekarang tuh bergeser. Jadi seolah-olah komennya kakak ini, sorry ya kalau kita salah ya, bilang kalau sangat oke sekali ketika value yang diterima customer itu sangat melenceng jauh dengan yang yang dijanjikan oleh nama besar. Ya, makanya kemudian dia bahas ada kualitas jamin bagus, worth it gitu ya. Ini kalau kita yang salah nangkep, sorry ya, tapi maksudnya jadi sangat nggak apa-apa sekali gitu ya menurut Kak Roy Firmansyah ini. Jadi ketika lebih mementingkan value dari brandnya, it's okay. Iya, it's tapi okay. kalau soal kualitas dan worth-nya nomor 2 gitu katanya. Aneh dong kalau kayak gitu mah. Iya, menurut kita justru aneh, karena kan konsumen itu punya hak buat dilindungin. Iya betul. Ya kalau ada hal yang nggak sesuai gitu ya, brandnya oversell, overpromise dan ternyata nggak nyampe, kan konsumen rugi. Betul. Hak ya konsumen dong buat kemudian tidak cocok dengan hal tersebut gitu ya. Tapi oke lah, dia kemudian ngomong fair-fairan itu brand-brand Prancis, tas-tas sepatu harga itu semua itu nggak ada yang worth it dong. Bukan worth kualitas yang mereka incer bayar, tapi worth it gengsinya. Kayaknya dia udah ngomongin dua hal yang beda nih, karena kan lompat ya. Mungkin maksudnya brand Prancis ini adalah luxury brand. Nah, luxury brand ini lompat nih dari obrolan kita yang dikasih solusi kemarin. Kan kita belum ngomongin luxury brand sih. Belum Kita ngomonginnya brand lokal kebanyakan. Kalau nggak brand lokal, memang brand-brand yang lebih umum di masyarakat. Bukan luxury brand bahkan. Jadi ini lompat dan seolah-olah yang kita omongin kemarin itu jadi satu semuanya sama ngomongin luxury brand. Enggak juga. Luxury brand juga beda, punya strategi masing-masing. Betul, kalau luxury brand itu, tapi memang dulunya sih luxury brand itu menjanjikan kualitas. Betul. Nah, makanya disukain kan. Iya. Tapi memang di luar itu dia jualan prestis juga, jualan janji-janji kalau pakai brand ini lo akan kelihatan kaya, lo akan kelihatan gagah, ganteng, cantik dan lain sebagainya. Dan ya mereka kan menjual persepsinya itu dengan gaya hidupnya. Tapi ya memang kalau kita mau mikir dengan pikiran yang lebih lurus, dengan akal sehat gitu ya, memang tidak sehat sih ketika beli luxury brand ini buat orang normal. From now on, I'm normal. Iya, karena kan iya, karena buat orang normal nih, value-nya mereka katakanlah 10, mereka jualannya 100. Nah, kalau orang normal gitu mau spend segitu, apa nggak sayang dompetnya? Ya nggak sih? Apa nggak? Orang normal nggak beli kayak gitu sih. Iya, jadi kurang bijak aja secara finansial juga. Kalau memang dia ultra kaya, mampu, pun akhirnya jadi bertanya-tanya, emang ngapain? Iya, emang ngapain sih gue beli yang itu? Karena tidak menjadi sesuatu yang yang penting gitu buat mereka beli. Makanya kalau kita lihat orang super kaya pun ya belinya barang biasa-biasa aja. Lo tau nggak kayak inilah apa sih? Zuckerberg deh yang punya Facebook, kaya kan banget. Mobilnya cuman Honda apa Acura ya mobil biasa lah setengah miliaran gitu ya, bukan luxury car.
Ya yang mobilnya mahal mungkin Tesla ya, Elon Musk kan itu punya dia. Ya kayak gitu gitu. Jadi akhirnya memang di zaman sekarang ini yang diomongin kakaknya ini kayaknya adalah kata-kata untuk dekade kemarin deh. Di dekade sekarang orang-orang makin smart, makin pintar, mereka nggak mau lagi beli penggelembungan nilai. Nah ini kan penggelembungan nilai beli ini value-nya doang, iya, tapi nggak dapat kualitas dan ya. Kayaknya kapok nggak sih? Benar-benar. Pas kemarin ada tren apa namanya itu batu apa itu? Batu akik. Bukan batu meteor ya? Bukan. Nah, batu ya itulah ya. Terjadi penggelembungan nilai. Nah itu kan ngasih value dengan branding batu akiknya yang dahsyat ya. Koreksi kalau gue salah ya. Value pada branding batu akik yang dahsyat lah saat itu. Dan kemudian dijual tinggi banget. Sah nggak ya? Sah aja selama kalian masih mau jual beli. Tapi kan itu tadi orang sehat mungkin tidak akan mau melakukan itu. Betul. Itu. Lebih baik beli barang yang lainnya lebih Iya. murah. Dan capek nggak sih terus-terusan kayak gitu? Karena akhirnya value-nya itu habis sendiri setelah gelembungnya pecah, bubble-nya pecah. Nah, di sini dia juga cerita ngomongin di mobil motor masa harus beli wuling. Bentar, saya bukan orang otomotif, tapi wuling itu kan bukan ngomongin worth it versus kualitas. Beda juga gitu poinnya. Ini tuh kayak kakaknya ini tuh pingin dapat sesuatu hal yang ngasih gambaran. Ya we get it, maksudnya gimana, tapi kayaknya harus riset ulang deh soal contoh-contoh yang ada di sininya. Masa iya Dokmar harga 500 ribu baru pas? Emang harusnya segitu harganya? Iya, emang zaman dulu berapa harganya? Nah itu kan tahu. Ya kan memang segitu, ratusan ribu. Memang segituan gitu, wajar. Terus dia bilang coba aja jumpa Ventela sama Kompas. Mana orang lirik lebih banyak. Tapi kayaknya kalau kita lihat angka sales sekarang Ventela lebih gede. Terus Sudah jelas dong gimana? Iya. Ventela sudah jelas penjualannya lebih tinggi dibandingkan itu. Iya. Terus Starbucks Zionis bisa jadi pemikiran gitu, jadi juga jadi laku padahal rasa pun terlalu biasa. Kalau ngomongin rasa, variabel yang nggak bisa diukur ya. Jadi kalau memang kita pernah kuliah marketing, rasa itu tidak boleh dimasukin variabel karena tidak bisa diukur. Nah kalau ini harusnya ngukur pakai brandingan. Mungkin memang positioningnya sebagai sebuah merek yang agak lux gitu ya untuk kopi, kemudian menggiring, gue beli Starbucks jadi keren dan lain sebagainya. Gitu mungkin kali ya maksudnya ya, nggak worth it gitu ya. Gimana ya, ini akhirnya jadi ke kelas branding sih, mungkin karena nonton Kasih Solusi kali ya, tapi nggak selesai gitu ke ini brandingnya. Jadi ini aja sih mungkin dunia branding dan dunia teknis kayak kita itu sebenarnya beda. Bisa dipisah, betul. Bisa beda, tapi beririsan. Betul. Kayak gitu saling melengkapi. Tapi karena kita berada di pihak dunia yang soal teknisnya, kita menganggap branding itu terlalu berlebihan. Betul. Nah, value-value yang mereka masukkan itu kayak minimal kualitasnya dulu dibenerin baru value-nya ditambahin. Iya. Ini malah value-nya ditambahin, kualitasnya dikurangin kayak Iya. Nah, inilah kemudian berangkat ke hal yang sering kita serang gitu. Jadi mungkin mengklarifikasi yang kita serang itu bukan soal brandingannya. Jadi kita nyalin brandingannya. Ini kayaknya jadi lompat jalur gak sih? Kita tuh cerita dengan value segini kalian tuh bisa dapet apa dan worth gak value-nya. Next. Sepatu barefoot sama kayak sepatu-sepatu pantai yang buat mancing itu nggak sih? Yang mana ya? Soalnya pas search Oren nongolnya yang itu. Coba kita cari Oren. Kita belum pegang barangnya, tapi kalau ngelihat sekilas bisa disamain atau enggak, mungkin bisa. Karena kan yang penting itu ya, toolbox-nya lebar, support-support yang lain nahan kakinya lah. Jadi bisa memberikan feel seolah-olah nggak pakai alas kaki. Jadi ketika kita jalan kan sepatu sol dengan kaki itu jadi kesatuan, seolah-olah nggak pakai alas kaki gitu ya. Itu bisa juga, karena kan kalau sekedar sendal aja, si alas sendal yang bawah itu suka nggak kebawa gitu. Makanya yang sendal barefoot pasti pakai strap yang nempelin. Sepatu barefoot juga biasanya tipis-tipis gitu. Ini ground feel-nya juga harusnya kerasa, heel drop-nya 0, harusnya iya. Jadi banyak kaidah tuh bener di sini. Cuman kalau kita ditanya, kita belum pernah pegang ya. Betul, nggak pernah lihat secara langsung lah ya bentuknya kayak gimana. Kita belum bisa ngomong, iya, tapi secara kaidah banyak yang mirip. Nah, yang kita curiga sih sebenarnya satu, toolbox-nya. Apakah ini beneran lebar? Karena sepatu barefoot aja gitu yang lokal, ada yang tidak selebar itu toolbox-nya. Padahal kan yang paling intinya tuh itu. Kalau kalian ngerasa toolbox-nya masih sempit, ya berarti bukan gitu aja sih sebenarnya. Bang, lagi nyoba sepatu barefoot lokal, tapi kok dengkul jadi pegel ya? Dengkul. Oh, lutut.
Lo tuh jadi pegel ya kalau pakai seharian. Telapak kaki kanan juga sakit. Padahal niat beli biar ngobatin kaki kanan yang agak pegel-pegel. Sering kickstarter motor ini ada yang salah ya? Enggak dong. Enggak salah kan itu kan? Enggak salah. Dengkul itu lu nggak ngerti karena dengkul itu buat mikir. Jadi pegel kalau dipakai sehari. Jadi sebenarnya keniscayaan ya kalau baru pindah ke barefoot. Baru awal-awal pakai mah ya. Even nggak heel strike pun pasti bakal pegel. Karena apa? Biasa. Nah nanti otot-ototnya bakal kebiasa dulu. Gue tuh termasuk orang yang paling gak valid kalau ngomongin gini. Karena gue barefoot dari umur Ya belasan. 13, 14 tahun sekitar itu. Jadi mungkin sudah belasan tahun gue barefoot. Udah nggak kaget. Jadi ketika gitu. pakai barefoot lagi tuh normal aja. Normal aja. Oh iya. Nah, tapi memang awal-awal ya pasti lebih pegel karena ya itu aja, kalian bayangin aja lah nyeker gitu ya, nyeker berdiri jalan lama-lama pasti lebih capek. Nah terus yang kedua nih, tips aja kalau masih suka sakit jadi pegel, kalian cek dulu ada masalah nggak, jangan-jangan ini indikator ada masalah di posturnya, Postur kakinya. postur tubuhnya keseluruhan, berdirinya jangan-jangan kakinya miring-miring, ada pronasi kah, atau memang dia suka berdirinya nggak lurus dan hal-hal yang lain, coba tolong dicek karena kalau memang ada masalah di situ pasti lebih nggak enak. Nah kalau memang nanti ada masalah-masalah itu, memang kalau kita ngomongin barefoot nggak bisa sendiri, dibantu dengan fisioterapi, diajarin lah cara berdiri jalan yang baik dan benar, posisi-posisi mendarat kakinya nanti. Jadi ini sambil dikonsultasi juga sama dokter ya, karena ini kan datanya by text doang, kita nggak punya jawaban. Nah ngobatin kaki kanan agak pegel-pegel karena sering kickstarter motor, ini data yang kedua. Kickstarter motor ya memang pasti yang keras gitu ya, agak bikin pegel. Kalau nggak biar kaki kanan yang nggak pegel, coba kickstarternya pakai kaki kiri. Nah itu dia. Biar pegel dua-duanya. Kayak gitu. Itu dia. Jadi sering kickstarter motor ya mungkin ngebebanin juga ya ke otot kakinya. Jadi sebenarnya ini jawaban banyak kemungkinan, tapi untuk biar lebih valid silakan ngobrol dulu sama dokter, cari tahu. Cuman kalau kita sih mengindikasikan jangan-jangan ya itu satu ya, ada masalah di entah itu pronasi atau postur. Yang kedua, otot-ototnya juga memang udah capek aja karena sering kickstarter. Mungkin harus diakalinnya gimana? Adakah cara kickstarter yang lebih baik misalnya? Atau setelah kickstarternya mungkin lebih dicoba relaksasi dulu ototnya, atau rehat dulu apa gimana, itu yang kita harus ulik ya sebenarnya, karena kita nggak tahu kamu kickstarternya kayak gimana, motor kamu apa, kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba barefoot kenapa mahal ya? Jadi barefoot itu bukan obrolannya kaum mendang-mending, bukan obrolannya market C dan D. Jadi kalau kita di ilmu ekonomi kan ada market A, B, C, D ya. Market C itu biasanya menengah ke bawah gitu ya. Market B itu menengah ke atas, market A itu kaya ya, overall kayak gitu. Nah ini barefoot ini ini mainannya market A dan B. Jadi kenapa harganya mahal? Satu, untuk ngefilter dulu. Karena nanti orang yang masih mendang-mending market C ke bawah itu belum paham health sampai segitunya. Value-nya juga jadinya nggak ketemu. Jadi ketika pakai si barefoot ini malah nyalain sepatunya. Iya, banyak keluhan lah dan lain-lain sebagainya. Itu untuk ngefilter dulu. Yang kedua, karena memang akhirnya mereka serve market B dan A, mereka kasih value lebih dong. Biasanya nih salah satunya kualitas. Nah kualitas bahannya nggak bisa main-main. Itu akhirnya pun kalau ada yang kualitasnya lebih rendah ya itu memang bukan mainannya market A, di market B aja. Yang lokal itu kebanyakan mainan untuk market B lah. Bahannya nggak bagus banget tapi nggak jelek, jadi udah tengah-tengah ke atas lah. Nah karena value itu jualannya juga nggak bisa murah, karena ini akan berkaitan juga nanti pas produksi. Untuk bikin alas barefoot moldingnya aja harus beda, dia kan harus lebih lebar. Nggak banyak di pasaran juga. Betul. Dan marketnya kecil, dia bikinnya juga lebih mahal. Ya ketemu kan sama MOQ-nya di pabrik gitu ya, dan ngedesain alas yang baiknya juga harus ngulik lebih banyak. Bayar desainer lagi, bayar riset lagi dan lain-lain, dan akhirnya memang developnya lebih mahal. Jadi HPP-nya lebih mahal. Betul, karena kan harus ada yang nanggung itu biaya develop. Nah, kemana lagi kalau bukan ke harga jual produk. Jadi bukan semerta-merta apaan lu tipis doang terus jualannya mahal. Ini gue nggak lagi. Iya, ini gue nggak lagi ngebelain, nggak lagi bilang barefoot itu gimmick ya. Kita perlu paham dulu deh. Jadi orang yang akan sadar barefoot dan akan mau pakai barefoot itu sedari dulu sampai sekarang segimanapun akan tetap sedikit.
Dan gimana pun brand yang main barefoot itu akan stuck di sana-sana aja, di market yang sedikit itu. Dan yang belinya pun akan menghargai value itu. Contohnya yang memang kalau di lokal tuh ada Pio kan dikomunikasikan sama Andin ya. Awalnya Andin juga beli kalau gue nggak salah ingat. Nah Andin artis yang memang market A, orang yang mampu gitu. Circle-nya dia yang kemudian beli, ya circle-nya Andin, teman-temannya Andin juga kaya bos. Gitu. Jadi memang yang ditarget begitu-begitu. Karena mendingan gini deh, gua kan jualannya cuma bisa dikit. Udah hukumnya. Kalau gua jualan cuma bisa dikit, harganya dimahalin, dibikin lebih premium dan untuk maximize profit. Kalau gua bisa bikin banyak, harganya bisa gua murahin. Contoh kayak Aero Street. Udah kebayang ya, di situ aja dulu. Nah, belum nanti masuk ke dalam-dalamnya lagi, banyaklah PR-nya, banyak banget. Tapi jadi, ini, konsepnya bukan kayak limited edition ya? Bukan. Tolong digarisbawahi Iya. gitu. Ini mau nggak Edition mau, beda nih. marketnya sedikit. Gitu aja dulu. marketnya sedikit. Nah, ketika ketemu sama market C, market D gitu, mereka pasti udah nggak aware sama health, karena health ini adalah keyword yang lebih banyak, bukan nggak ada yang pakai ya, lebih banyak dipakai sama market A, market B. Market C, market D kurang aware. Biasanya lebih ke fashion dan stylenya. Ketika ketemu, mereka bentrok sama fashion, sama stylenya bentrok, sama tanda kutip kenyamanannya bentrok gitu. Jadi ya error aja kayak gitu. Jadi mudah-mudahan udah lebih bisa dipahami ya.